Kapolres Kobar laksanakan press release terkait perampokan dengan modus pecah kaca mobil yang terjadi di Jalan Pangeran Antasari. Pada tanggal 11 Agustus tahun 2025, berikut keterangan Kapolres Kobar AKBP Theodorus Priyo Santosa SIK. Wakapolres Kobar Kompol Rendra Aditya Dani SH, SIK, SH dan Kasat Reskrim AKP Muhammad Fahrurazi S.Tr. K, SIK. Hari ini pada hari Sabtu tanggal 6 September 2025 saya selaku Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Theodorus Priyo Santosa akan menyampaikan informasi terkait pengungkapan tindak pidana kasus pencurian dengan pemberatan yang beberapa hari yang lalu cukup menghebohkan di Pangkalambun, di mana di situ dengan modus operandi dan kerugian yang cukup besar. Dasar kegiatan ini adalah LP nomor LPB 143/8/2025 Polres Kota Waringin Barat tanggal 11 Agustus tahun 2025. Kemudian waktu kejadian hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 sekitar pukul 10.47 waktu Indonesia Barat di pinggir jalan Pangeran Antasari depan Hotel Alibaba, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk tersangka diamankan ada 3, inisial S, inisial F, dan inisial IS. Untuk korban Bapak Edi Prasetyo. Untuk modus operandi kronologis dapat kami sampaikan sebagai berikut. Di mana pada hari Senin tanggal 11 Agustus sekitar pukul 10 tersangka ini melakukan pemantauan terhadap orang yang melakukan pengambilan uang dengan jumlah besar di Bank BRI Pangkalambun. Kemudian setelah menemukan target yang mereka tentukan, tersangka ini mengikuti korban dengan 2 unit sepeda motor dan melakukan tindak pidana yang disangkakan dengan peranan masing-masing tersangka sebagai berikut. Untuk tersangka S, ini adalah orang yang memantau kegiatan penarikan uang dalam jumlah besar, jadi dia tidak lambat. Kemudian tersangka I ini adalah orang yang melakukan pecah kaca dengan menggunakan pecahan busi dan mengambil uang di kantong kain berwarna kuning berisikan uang tunai. Kemudian tersangka F ini selaku yang membonceng tersangka I saat mengikuti korban keluar dari bank dan berhenti di TKP, dan setelah tersangka I ini berhasil mengambil uang yang berada dalam mobil milik korban, saat itu tersangka atas nama I langsung naik ke motor lain yang dikendarai oleh tersangka F. Kemudian setelah itu para tersangka meninggalkan TKP dengan menggunakan 2 unit sepeda motor. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian material sebesar 1 miliar rupiah. Untuk barang bukti yang diamankan, dapat rekan lihat di sini ada 1 buah flash disk berisi rekaman CCTV peristiwa pencurian uang dengan cara memecahkan kaca mobil yang terparkir di depan Hotel Alibaba. Kemudian pecahan kaca mobil, kemudian pecahan busi ada di depan, kemudian 1 unit handphone merek Samsung A03s warna biru, kemudian 1 unit handphone merek Nokia 105 warna sian, kemudian 1 lembar kaos lengan panjang merek Spiderbuilt warna hitam, kemudian 1 lembar celana panjang merek Louis berwarna biru gelap, kemudian 1 unit sepeda motor merek Suzuki Spin warna hitam dengan nomor DA6164ED, kemudian
uang tunai pecahan 100.000 dengan jumlah keseluruhan 627.700.000 dan uang pecahan 50.000 dengan jumlah keseluruhan 273.600.000. Untuk pasal yang disangkakan kepada para tersangka ini, di mana kami menerapkan pasal 363 ayat 1, keempat, dan kelima Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana di sini berbunyi, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan 2 orang atau lebih dengan bersekutu, dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang ingin diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, dihukum dengan hukuman penjara selama 7 tahun. Keterangan lain yang bisa ditambahkan bahwa berdasarkan keterangan dari para tersangka bahwa sebelum melakukan tindakan di Pangkalan ini, tersangka juga sudah melakukan tindak pidana yang sama di tempat yang lain, yaitu di Tenggarong, Kaltim, Banjarmasin, Kalsel, dan Singkawang, Kalbar. Sebelumnya juga saya ingin menyampaikan, ini ada masyarakat yang langsung membantu, kemudian dari seluruh kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini ada Polda Kalbar, kemudian Polda Kalteng, ada Polres Kota Waringin Barat, dan Polres Lamandau, di mana saat diamankan 2 tersangka terakhir di Kecamatan Delang, di mana masyarakat memberikan informasi dan polisi bersama masyarakat mengamankan, kemudian dibawa ke Polsek Delang. Kemudian yang 1 tersangka diamankan di Pontianak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Pada intinya ini semua adalah hasil dari kerja keras semua elemen masyarakat yang ada, bukan hanya polisi dan bukan hanya masyarakat. Jadi dengan kerjasama kita dapat menciptakan keamanan untuk kita semua. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berkurang dengan total sekitar 900-an juta, di mana juga ini saat diamankan uang dalam keadaan basah. Untuk detail nanti dari Kasar Reskrim yang menjelaskan apabila butuh keterangan lebih detail lagi. Tersangka karena kemarin saat kabur, mereka kaburnya ke hutan dalam waktu dari tanggal 11 September. Itu ada yang sudah ke Kalbar, pengakuan yang ditangkap di Kalbar belum ada pembagian. Jadi ini yang diamankan di 2 terakhir. Jadi tersangka pertama tidak memegang uang. Itu saja. Kemudian terkait dengan awal mereka melakukan kegiatan. Jadi untuk TKP-nya pun tidak hanya di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, namun ada di beberapa provinsi lain. Hampir di seluruh provinsi Kalimantan mereka melakukan TKP. Dan modusnya mereka ini adalah mereka tidak menetap di satu tempat, tetapi berpindah-pindah. Di mana ada lokasi ataupun tempat yang bisa mereka jadikan sasaran, mereka akan mencari target di situ. Dan targetnya ini adalah spesialis pecah kaca. Artinya memang sasarannya mereka ini adalah orang-orang yang setelah melakukan pengambilan uang dari bank. Kemudian ada tim yang membuntuti. Jadi saya jelaskan sedikit. Ini ada 2 tim. Satu tim 1 orang yang melakukan pemantauan di dalam bank, aktivitas di dalam bank, siapa yang melakukan transaksi paling besar. Kemudian tim kedua ini melakukan pembuntutan terhadap korban. Pada saat korban itu berhenti kendaraannya, sehingga mereka mengencarkan tindakan curangnya tersebut dengan melakukan pecah kaca menggunakan busi. Dan mereka ini adalah residivis, sudah beberapa kali tertangkap dengan modus yang sama, yaitu pecah kaca.
Dan yang bersangkutan ini juga merupakan pemain antar pulau dan domisilinya bukan di Kalimantan tapi di Sumatera, provinsi lain, karena mereka sudah sempat melakukan TKP di provinsi lain namun belum sempat terdeteksi. Jadi ketika kita amankan, kita interogasi, kemudian barulah terungkap bahwa ada beberapa TKP lain di provinsi lain. Dalam jumlah besar dan butuh pengamanan bisa menghubungi kami karena memang modus-modus seperti mereka ini cukup sering dilakukan, jangan sampai nanti menimpa kita dan menghebohkan kita. Terkait penjuranan pemberatan ini, saya mengimbau kepada kita semua untuk lebih waspada, tidak meremehkan situasi, dan kita di sini mengimbau masyarakat untuk saling bekerja sama, di mana ini adalah bukti dari kerjasama masyarakat dan polisi dalam menangkap pelaku. Ini fungsinya. Pangkalan Bun Tipikor Investigasi News.id Jurnalis Ari Gajah Mada.